Profesor Collins berjalan perlahan ke papan tulis. Ia mengambil spidol hitam dan berhenti sejenak, seolah memilih kata dengan hati-hati. Ia mengatakan bahwa semua penjelasan sebelumnya belum menyentuh inti persoalan. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa dipahami hanya lewat peta, angka ekonomi, atau grafik pertumbuhan. Untuk memahami negara ini, orang harus melihat manusianya. Ia lalu menulis 3 baris pendek di papan tulis. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada istilah rumit, hanya 3 frasa yang menurutnya merangkum kekuatan utama Indonesia. Ruangan kembali hening. Semua mahasiswa menatap papan tulis dan mulai menulis dengan cepat. Profesor menjelaskan bahwa karakteristik pertama adalah kemampuan belajar yang sangat cepat disertai kegigihan tinggi. Ia mengatakan bahwa kecerdasan Indonesia bukan sekadar soal hasil tes, tetapi soal cara berpikir. Ketika berhadapan dengan hal baru, masyarakat Indonesia cenderung langsung mencoba memahami dan mempraktikkan. Mereka tidak menunggu sempurna, mereka belajar sambil berjalan. Ia menambahkan bahwa kegigihan ini terbentuk karena sejarah panjang keterbatasan. Dalam situasi sulit, menyerah bukan pilihan. Banyak orang Indonesia tumbuh dengan kebiasaan menyelesaikan masalah sendiri. Pola ini membentuk mental yang tahan banting. Profesor menekankan bahwa kecerdasan tanpa kegigihan tidak menghasilkan apapun. Indonesia memiliki keduanya dalam satu paket. Karakteristik kedua adalah kemampuan mengolah teknologi hingga menjadi keterampilan praktis. Profesor menjelaskan bahwa Indonesia jarang menjadi penemu awal teknologi besar. Namun mereka unggul dalam menyerap, menyesuaikan, dan meningkatkan teknologi tersebut agar cocok dengan kondisi lokal. Proses ini membuat teknologi cepat menyebar dan digunakan secara luas. Ia memberi contoh bahwa di Indonesia, teknologi tidak berhenti di laboratorium atau perusahaan besar. Teknologi masuk ke bengkel kecil, pabrik menengah, dan usaha keluarga. Dari situ muncul keahlian yang terus diasah. Profesor menyebut ini sebagai budaya ketukangan modern, di mana kualitas dibangun lewat praktik harian, bukan slogan. Karakteristik ketiga membuat suasana kelas berubah lebih serius. Profesor menyebutnya sebagai daya tahan kolektif. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak negara, krisis memicu perpecahan. Di Indonesia, krisis justru sering memicu persatuan. Orang-orang yang sehari-hari berbeda pandangan bisa bergerak bersama ketika keadaan genting. Ia menekankan bahwa ini bukan kebetulan budaya. Pola ini terbentuk karena Indonesia sering menghadapi situasi ekstrem. Bencana alam, krisis ekonomi, dan tekanan politik memaksa masyarakat untuk belajar bekerja sama. Jika tidak bersatu, kerugian menjadi jauh lebih besar. Kesadaran ini tertanam kuat di tingkat sosial. Profesor berhenti menulis dan berbalik ke arah mahasiswa. Ia mengatakan bahwa ketiga karakteristik ini saling menguatkan. Kecerdasan tanpa keterampilan tidak efektif. Keterampilan tanpa persatuan mudah runtuh. Persatuan tanpa kemampuan belajar tidak berkembang. Indonesia memiliki kombinasi yang jarang ditemukan secara bersamaan. Ia menutup bab ini dengan satu kalimat yang jelas. Menurutnya, negara dengan 3 karakteristik tersebut tidak akan mudah runtuh, meskipun terus diuji. Ruangan tetap sunyi. Para mahasiswa mulai memahami bahwa apa yang mereka dengar bukan pujian emosional, melainkan analisis yang sulit dibantah. Profesor Collins mulai fokus pada karakteristik pertama yang ia tulis sebelumnya. Ia mengatakan bahwa banyak orang salah memahami kecerdasan Indonesia. Menurutnya, kecerdasan sering disempitkan menjadi skor tes atau prestasi akademik semata. Pendekatan itu tidak cukup untuk membaca Indonesia. Yang penting bukan hanya seberapa tinggi kemampuan berpikir, tetapi seberapa cepat pengetahuan diserap dan digunakan. Ia lalu menampilkan data perbandingan global tentang kemampuan belajar. Ia menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keunggulan dalam pembelajaran adaptif. Ketika dihadapkan pada sistem baru, teknologi baru, atau cara kerja baru, proses penyesuaian berlangsung cepat. Kesalahan tidak dianggap kegagalan, tetapi bagian dari proses. Pola ini membuat pembelajaran berlangsung terus-menerus. Profesor menekankan bahwa kegigihan menjadi faktor kunci. Banyak bangsa cerdas berhenti karena lelah atau puas. Di Indonesia, tekanan hidup membuat pilihan itu jarang ada. Orang belajar karena harus bertahan. Pendidikan tidak selalu dipandang sebagai simbol status, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki hidup. Mental ini membuat proses belajar terasa nyata dan relevan. Ia kemudian berbicara tentang tingkat literasi. Ia menjelaskan bahwa kemampuan membaca
dan menulis di Indonesia sudah berkembang sejak lama. Jauh sebelum negara ini terbentuk secara modern, sistem pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren dan madrasah telah menjangkau masyarakat luas. Pendidikan tidak hanya milik elit, petani, pedagang, dan buruh memiliki akses pada pengetahuan dasar. Profesor menambahkan bahwa fondasi ini membuat modernisasi berjalan cepat ketika kesempatan datang. Saat sistem pendidikan formal diperluas, masyarakat sudah siap menerimanya. Perguruan tinggi tumbuh pesat karena ada permintaan nyata dari masyarakat. Pendidikan tinggi tidak dianggap asing, tetapi kelanjutan dari kebiasaan belajar yang sudah ada. Ia juga menyoroti sikap terhadap ilmu dari luar. Indonesia tidak alergi terhadap pengetahuan asing. Jika dianggap berguna, ilmu tersebut dipelajari tanpa rasa rendah diri. Tidak ada keharusan mempertahankan cara lama jika terbukti tidak efektif. Sikap ini mempercepat transfer pengetahuan lintas budaya dan lintas generasi. Profesor menjelaskan bahwa kecerdasan Indonesia bersifat kolektif. Pengetahuan jarang disimpan sendiri, informasi dibagikan melalui jaringan sosial, keluarga, dan komunitas kerja. Pola ini membuat penyebaran keterampilan berlangsung cepat. Ketika satu orang menemukan cara lebih baik, orang lain segera menirunya. Ia menegaskan bahwa kegigihan tidak selalu terlihat dramatis. Banyak orang Indonesia bekerja dalam diam, memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Tidak semua menjadi ilmuwan atau inovator besar, namun jutaan orang meningkatkan kualitas kerja mereka setiap hari. Akumulasi inilah yang membentuk kekuatan nasional. Profesor menutup penjelasan dengan satu poin penting. Bangsa yang cerdas tetapi mudah menyerah akan tertinggal. Bangsa yang gigih tetapi lambat belajar juga akan stagnan. Indonesia menggabungkan keduanya. Inilah alasan mengapa negara ini mampu bergerak konsisten dalam jangka panjang, meskipun sering menghadapi tekanan. Ruangan kembali hening. Para mahasiswa mulai memahami bahwa kecerdasan Indonesia bukan soal keunggulan individu tertentu, tetapi pola sosial yang bekerja secara luas dan berkelanjutan. Profesor Collins melanjutkan pembahasan ke karakteristik kedua yang ia anggap paling sering disalahpahami. Ia mengatakan bahwa banyak analis global menilai Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah. Penilaian itu, menurutnya, sudah lama tidak akurat. Indonesia tidak berhenti pada tahap mengekspor sumber daya. Negara ini mengolah, memurnikan, dan mengubahnya menjadi produk bernilai tinggi. Ia menjelaskan bahwa pola ini disebut hilirisasi. Namun yang penting bukan istilahnya, melainkan cara masyarakat Indonesia menjalankannya. Indonesia tidak hanya membangun pabrik besar, tetapi juga membangun kemampuan manusia di baliknya. Teknologi tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang jauh dan rumit. Teknologi dipelajari, disentuh, dan dikuasai secara langsung. Profesor menekankan bahwa Indonesia memiliki budaya kerja yang kuat di tingkat praktik. Ketika teknologi baru masuk, fokus utama bukan pada teori, tetapi pada penggunaan nyata. Mesin dipelajari dengan cara dibongkar, diuji, lalu disesuaikan. Kesalahan dianggap wajar selama menghasilkan perbaikan. Dari sinilah muncul keterampilan teknis yang matang. Ia lalu menunjukkan data industri global. Indonesia menjadi salah satu pusat pemurnian mineral strategis. Produk yang dihasilkan bukan lagi bahan mentah, melainkan material siap pakai untuk industri teknologi tinggi. Tanpa proses ini, banyak industri dunia tidak dapat berjalan. Profesor menegaskan bahwa ini bukan posisi simbolis, tetapi posisi fungsional yang sulit digantikan. Ia juga menjelaskan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya pada skala produksi, tetapi pada kedalaman penguasaan. Teknologi yang diadopsi tidak berhenti di satu generasi. Setiap tahap produksi dipelajari dan disempurnakan. Operator menjadi teknisi, teknisi menjadi pengembang proses, pengetahuan tumbuh secara berlapis. Ia menambahkan bahwa ketukangan ini diperkuat oleh budaya gotong royong. Proses produksi jarang bersifat individual. Masalah diselesaikan bersama. Jika satu bagian mengalami gangguan, bagian lain ikut bertanggung jawab. Pola kerja ini membuat sistem produksi lebih tahan terhadap gangguan. Profesor kemudian membandingkan dengan negara lain yang sangat bergantung pada otomatisasi penuh. Di banyak tempat, ketika sistem gagal, tidak ada cukup manusia yang benar-benar memahami prosesnya. Di Indonesia, pemahaman manusia tetap menjadi inti. Mesin membantu,
tetapi tidak menggantikan pengetahuan dasar. Ia juga menyoroti logistik dan maritim. Indonesia menguasai jalur penting dan memahami operasinya secara detail. Pengalaman panjang sebagai negara kepulauan membentuk keahlian alami dalam pengelolaan distribusi. Ini membuat rantai pasok Indonesia relatif fleksibel di tengah gangguan global. Profesor menutup dengan satu kesimpulan jelas. Indonesia tidak menjadi kuat karena teknologi tercanggih, tetapi karena kemampuan menguasai teknologi hingga ke tingkat keterampilan nyata. Ketika teknologi berubah, kemampuan ini tetap relevan. Inilah alasan mengapa Indonesia menjadi pusat hilirisasi yang stabil dan dipercaya dunia. Para mahasiswa terdiam. Mereka mulai melihat bahwa kekuatan Indonesia tidak terletak pada pencitraan, melainkan pada kerja teknis yang konsisten dan berkelanjutan. Profesor Collins menaikkan intensitas pembahasan. Ia mengatakan bahwa pada titik ini, Indonesia tidak lagi bisa disebut sekadar penting. Negara ini telah masuk ke wilayah yang lebih sensitif, yaitu kondisi hampir tidak tergantikan. Ia menegaskan bahwa ini bukan klaim berlebihan, tetapi kesimpulan dari data industri global yang saling terhubung. Ia menjelaskan bahwa dunia modern bergantung pada rantai pasok yang sangat spesifik. Banyak produk berteknologi tinggi membutuhkan bahan baku dengan tingkat kemurnian tertentu. Proses pemurnian ini tidak bisa dilakukan sembarang negara. Dibutuhkan kombinasi sumber daya, teknologi, dan tenaga kerja terlatih. Indonesia memiliki ketiganya dalam skala besar. Profesor lalu memaparkan bahwa sebagian besar bahan baku penting untuk perangkat elektronik, kendaraan listrik, dan sistem energi modern berasal dari Indonesia. Pangsa pasarnya bukan sekadar besar, tetapi dominan. Dalam beberapa kategori, ketergantungan dunia mendekati kondisi satu sumber utama. Situasi ini jarang terjadi dalam ekonomi global yang biasanya tersebar. Ia menekankan bahwa posisi ini bukan hasil kebetulan. Indonesia secara sadar membangun industri pemurnian di dalam negeri. Kebijakan ini awalnya dipertanyakan banyak pihak. Namun dalam jangka menengah, hasilnya jelas. Nilai tambah meningkat, keahlian teknis berkembang, ketergantungan dunia bergeser dari bahan mentah ke produk setengah jadi dan siap pakai. Profesor menjelaskan bahwa dampaknya terasa luas. Jika produksi Indonesia terganggu, pabrik di negara lain ikut terhenti. Bukan karena kekurangan tenaga kerja, tetapi karena kekurangan material kunci. Hal ini pernah terjadi dalam skala kecil dan langsung memengaruhi harga global. Dunia menyadari bahwa Indonesia bukan lagi pemasok biasa. Ia juga membahas logistik maritim. Indonesia berada di jalur utama perdagangan dunia. Namun yang lebih penting adalah penguasaan operasionalnya. Pelabuhan, rute, dan distribusi dikelola dengan pemahaman lokal yang kuat. Ketika terjadi gangguan global, sistem ini tetap bergerak karena fleksibel dan berbasis pengalaman lapangan. Profesor menambahkan bahwa kondisi hampir monopoli ini tidak membuat Indonesia agresif. Negara ini tidak menggunakan posisinya untuk menekan pihak lain. Justru karena itulah kepercayaan tumbuh. Mitra global merasa aman bekerja sama karena Indonesia cenderung menjaga stabilitas jangka panjang. Ia membandingkan dengan negara lain yang pernah berada di posisi serupa, tetapi memilih jalur konfrontatif. Hasilnya adalah fragmentasi pasar dan pencarian alternatif yang mahal. Indonesia memilih pendekatan berbeda, fokus pada keandalan, bukan dominasi politik. Profesor juga menyoroti bahwa kekuatan ini tidak hanya berada di sektor mineral, industri pendukung mulai dari peralatan, tenaga ahli, hingga manajemen kualitas ikut berkembang. Ekosistem terbentuk. Ketika satu bagian diperkuat, bagian lain ikut terdorong. Ia menutup penjelasan dengan pernyataan yang lugas. Dunia mungkin bisa mencari pemasok lain, tetapi biaya dan waktu yang dibutuhkan sangat besar. Selama itu, Indonesia tetap menjadi titik tumpu. Inilah makna hampir tidak tergantikan dalam konteks global. Ruangan terasa lebih berat. Para mahasiswa mulai memahami bahwa pembahasan ini bukan tentang kebanggaan nasional, tetapi tentang realitas sistem dunia yang sangat bergantung pada satu negara yang selama ini jarang disorot secara serius. Profesor Collins menurunkan nada suaranya. Ia mengatakan bahwa kekuatan terbesar Indonesia bukan terletak pada sumber daya atau industri, melainkan pada cara masyarakatnya bereaksi saat keadaan memburuk. Ia menyebut ini sebagai daya tahan kolektif. Istilahnya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak negara kuat runtuh bukan karena kekurangan teknologi, tetapi karena masyarakatnya terpecah saat krisis.
Ia menjelaskan bahwa dalam banyak kasus internasional, krisis menjadi pemicu kekacauan sosial. Kelangkaan barang memicu penjarahan, tekanan ekonomi memicu konflik horizontal. Ketidakpercayaan terhadap negara berubah menjadi kerusuhan. Pola ini berulang di berbagai belahan dunia. Indonesia menunjukkan pola berbeda. Profesor menegaskan bahwa Indonesia tidak bebas dari konflik. Perbedaan pandangan politik, ekonomi, dan budaya selalu ada. Namun saat krisis besar datang, perbedaan itu sering dikesampingkan. Masyarakat fokus pada satu tujuan bersama, yaitu bertahan dan memulihkan keadaan. Ini bukan hasil instruksi negara semata, tetapi refleks sosial yang sudah terbentuk lama. Ia kemudian menjelaskan bahwa daya tahan kolektif ini terbentuk dari pengalaman panjang menghadapi kesulitan, bencana alam, fluktuasi ekonomi, dan perubahan politik membuat masyarakat terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Dalam kondisi seperti itu, solidaritas menjadi kebutuhan praktis, bukan sekadar nilai moral. Tanpa kerjasama, kerugian menjadi jauh lebih besar. Profesor menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan saling membantu di tingkat paling dasar. Keluarga besar, tetangga, dan komunitas lokal menjadi jaringan pengaman pertama. Ketika sistem formal melambat, jaringan ini langsung bergerak. Bantuan tidak selalu datang dalam bentuk uang, tetapi tenaga, waktu, dan sumber daya seadanya. Ia menambahkan bahwa keteraturan sosial Indonesia sering diremehkan. Dalam situasi darurat, banyak orang justru mengikuti aturan dengan lebih disiplin. Antrean bantuan dijaga, distribusi diawasi bersama. Pelanggaran ditegur secara sosial. Pola ini mengurangi potensi konflik tanpa perlu kekuatan represif yang besar. Profesor menekankan bahwa daya tahan kolektif ini juga terlihat dalam dunia kerja dan ekonomi. Saat krisis melanda, perusahaan kecil saling menopang. Pekerja menerima penyesuaian sementara demi keberlangsungan bersama. Keputusan sulit diambil dengan kesadaran bahwa dampaknya dirasakan banyak pihak. Ia menjelaskan bahwa konsep ini sulit diukur dengan angka, tidak tercatat dalam laporan keuangan atau indeks pembangunan. Namun justru faktor inilah yang menentukan apakah sebuah negara mampu melewati masa sulit tanpa runtuh. Indonesia berkali-kali membuktikan kemampuannya di titik ini. Profesor juga menyinggung bahwa daya tahan kolektif tidak berarti anti kritik. Perdebatan tetap ada, perbedaan tetap hidup. Namun dalam situasi genting, ada kesepakatan tidak tertulis tentang batas yang tidak boleh dilampaui. Kesadaran ini menjaga stabilitas dasar. Ia menutup pembahasan dengan satu kesimpulan penting. Negara yang memiliki kecerdasan dan keterampilan tanpa daya tahan kolektif akan rapuh. Indonesia memiliki ketiganya. Inilah alasan mengapa negara ini mampu terus bergerak meskipun sering diuji. Ruangan kembali hening. Para mahasiswa mulai menyadari bahwa kekuatan sejati Indonesia tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi bekerja diam-diam ketika kondisi paling sulit datang. Profesor Collins kemudian membawa kelas pada satu peristiwa konkret yang menurutnya menjadi ujian paling jelas terhadap daya tahan kolektif Indonesia. Ia meminta mahasiswa mengingat bencana besar yang terjadi di ujung barat Indonesia pada awal abad ini. Banyak mahasiswa mengangguk. Peristiwa itu dikenal luas dan terekam oleh media dunia. Ia menjelaskan bahwa gempa bumi berkekuatan sangat besar mengguncang wilayah tersebut dan memicu tsunami yang menghancurkan kota-kota pesisir. Infrastruktur runtuh dalam hitungan menit. Rumah, pelabuhan, dan jalan hilang. Puluhan ribu orang meninggal. Dunia internasional sepakat bahwa ini adalah salah satu bencana terburuk dalam sejarah modern. Profesor mengatakan bahwa setelah bencana sebesar itu, pola yang biasanya terjadi adalah kekacauan sosial. Dalam banyak kasus di negara lain, distribusi bantuan berubah menjadi konflik. Penjarahan muncul. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah meningkat. Para analis global memprediksi Indonesia akan mengalami hal yang sama, bahkan lebih buruk karena skala kerusakan yang luas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Profesor menekankan bahwa laporan dari lapangan menunjukkan keteraturan yang mengejutkan. Warga yang selamat tidak saling berebut. Mereka mengantre untuk mendapatkan makanan dan air. Bantuan dibagi secara bergiliran. Relawan lokal bergerak sebelum bantuan internasional tiba. Ia menjelaskan bahwa banyak orang yang kehilangan rumah tetap membantu tetangga yang kondisinya lebih parah. Tidak sedikit yang mengevakuasi korban lain, meskipun keluarganya sendiri belum ditemukan. Pola ini terekam jelas dalam foto dan video yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Profesor menegaskan bahwa situasi ini tidak berarti tanpa emosi. Kesedihan dan trauma sangat besar.
namun ekspresi emosi tidak berubah menjadi kekacauan. Masyarakat memilih menjaga ketertiban karena mereka sadar bahwa kekacauan hanya akan memperburuk keadaan. Kesadaran ini muncul secara alami, bukan karena tekanan aparat. Ia juga menyoroti peran komunitas lokal, masjid, sekolah, dan balai warga berubah menjadi pusat koordinasi. Informasi dibagikan secara langsung, keputusan diambil bersama. Struktur informal ini bekerja efektif karena sudah terbiasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Profesor menyebut bahwa media internasional awalnya kesulitan memahami situasi tersebut. Banyak wartawan datang dengan ekspektasi konflik yang mereka temukan justru disiplin sosial yang kuat. Beberapa media asing secara terbuka menyatakan kekaguman terhadap sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana besar. Ia menekankan bahwa peristiwa ini menjadi titik balik cara dunia memandang Indonesia. Negara yang sering dianggap santai dan kurang disiplin justru menunjukkan keteraturan saat tekanan ekstrem datang. Ini membantah banyak stereotip lama. Profesor juga menjelaskan bahwa pemulihan berjalan relatif cepat, bukan karena sumber daya melimpah, tetapi karena partisipasi masyarakat luas. Pembangunan kembali dilakukan bersama. Banyak keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata warga, bukan sekadar rencana di atas kertas. Ia menutup pembahasan dengan satu kesimpulan tegas. Bencana tersebut melukai Indonesia dengan sangat dalam, tetapi tidak menghancurkannya. Justru dari situ terlihat jelas bahwa daya tahan kolektif Indonesia bukan teori, melainkan kenyataan yang teruji. Ruangan kembali sunyi. Para mahasiswa menyadari bahwa mereka baru saja melihat contoh nyata bagaimana sebuah bangsa bereaksi ketika diuji di titik paling ekstrem. Profesor Collins melanjutkan dengan menjelaskan mengapa peristiwa bencana itu tidak berdiri sendiri. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Aceh bukan pengecualian, melainkan cerminan pola yang berulang di Indonesia. Pola ini berakar pada satu prinsip sosial yang sudah lama hidup dan dipraktekkan, yaitu kemampuan menyatukan perbedaan saat keadaan genting. Ia menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Perbedaan suku, agama, bahasa, dan pandangan politik hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi normal, perbedaan ini sering memunculkan perdebatan dan gesekan. Namun, ketika krisis besar datang, pola interaksi berubah secara drastis. Profesor menekankan bahwa dalam situasi darurat, identitas utama masyarakat Indonesia bukan lagi kelompok atau latar belakang, melainkan sebagai sesama warga yang menghadapi ancaman yang sama. Fokus berpindah dari perbedaan ke kebutuhan bersama. Ini membuat koordinasi sosial terjadi dengan cepat tanpa perlu komando yang rumit. Ia menjelaskan bahwa prinsip ini tidak dibentuk oleh slogan negara, tetapi oleh pengalaman panjang hidup berdampingan. Masyarakat Indonesia terbiasa bernegosiasi dalam keseharian. Mereka belajar mencari titik temu karena tidak ada pilihan lain. Kebiasaan ini menjadi modal besar saat tekanan meningkat. Profesor menyebut bahwa dalam banyak negara, keberagaman sering menjadi sumber kerentanan. Ketika krisis datang, perbedaan justru diperbesar dan dimanfaatkan. Di Indonesia, pengalaman sejarah membuat masyarakat memahami risiko tersebut. Ada kesadaran kolektif bahwa perpecahan hanya akan memperparah keadaan. Ia juga menjelaskan bahwa sikap saling menjaga ini tercermin dalam tindakan kecil yang konsisten. Orang mengalah dalam antrean, bantuan dibagi rata. Informasi disaring agar tidak memicu kepanikan. Tindakan-tindakan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya besar dalam menjaga stabilitas. Profesor menambahkan bahwa konsep persatuan ini tidak menghapus perbedaan. Setelah krisis mereda, perdebatan kembali muncul. Namun selama masa kritis, ada kesepakatan tidak tertulis untuk menahan diri. Kesepakatan ini bekerja efektif karena dipahami bersama, bukan dipaksakan. Ia menyoroti bahwa banyak pengamat luar sulit memahami mekanisme ini karena tidak tertulis dalam sistem formal. Tidak ada andang dan khusus yang mengatur reaksi sosial saat bencana, namun norma sosial yang kuat menggantikan peran tersebut. Norma ini dijaga oleh tekanan sosial positif, bukan hukuman keras. Profesor juga menyebut bahwa media asing sering menggambarkan Indonesia sebagai negara yang santai dan kurang tegas. Gambaran ini runtuh ketika krisis besar terjadi. Ketertiban yang muncul justru menunjukkan tingkat kedewasaan sosial yang tinggi. Banyak negara maju gagal mencapai tingkat ini saat menghadapi tekanan serupa. Ia menutup penjelasan dengan mengatakan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya menyatukan banyak perbedaan
tanpa harus menyeragamkan semuanya. Persatuan dibangun di atas kesadaran bersama, bukan pemaksaan. Inilah yang membuat Indonesia mampu bertahan dalam situasi yang mematahkan banyak negara lain. Ruangan kembali sunyi. Para mahasiswa mulai memahami bahwa prinsip yang terdengar sederhana ini memiliki dampak strategis besar. Mereka melihat bahwa di balik keragaman Indonesia, ada mekanisme sosial yang bekerja efektif saat dunia berada dalam kondisi paling tidak stabil. Profesor Collins mengalihkan fokus pembahasan dari sistem ke manusia. Ia mengatakan bahwa banyak negara kaya sumber daya gagal berkembang karena terlalu bergantung pada alam. Indonesia mengambil jalur berbeda. Sumber daya terpenting negara ini bukan tambang, hutan atau laut, melainkan manusianya. Pernyataan itu membuat beberapa mahasiswa mengangkat kepala. Ia menjelaskan bahwa dalam banyak analisis ekonomi, manusia sering diperlakukan sebagai angka statistik. Padahal, kualitas sumber daya manusia menentukan arah jangka panjang sebuah negara. Indonesia, menurutnya, secara perlahan membangun kekuatan ini melalui pengalaman, bukan desain besar dari awal. Profesor kemudian memaparkan data tentang jumlah inovator dan penemu dari Indonesia yang diakui di tingkat regional dan global. Angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia menekankan bahwa sebagian besar inovasi tersebut lahir dari kebutuhan nyata, bukan dari laboratorium mewah. Masalah sehari-hari mendorong solusi praktis. Ia juga menyoroti jumlah perusahaan Indonesia yang mampu bertahan lintas generasi. Banyak di antaranya telah berdiri lebih dari 1 abad. Perusahaan-perusahaan ini melewati penjajahan, perang, krisis ekonomi, dan perubahan rezim. Profesor menegaskan bahwa ketahanan seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa kualitas manusia yang konsisten. Profesor menjelaskan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki kombinasi unik antara keterampilan teknis dan fleksibilitas. Ketika kondisi berubah, mereka cepat menyesuaikan diri. Pekerja tidak terpaku pada satu peran. Mereka belajar fungsi baru jika dibutuhkan. Pola ini membuat sistem produksi lebih lentur. Ia juga menekankan bahwa dalam konteks global, jumlah manusia dengan kualitas menengah ke atas sering lebih menentukan daripada sedikit elit dengan kemampuan sangat tinggi. Indonesia memiliki basis besar manusia produktif yang mampu bekerja dengan standar yang dapat diandalkan. Hal ini menciptakan stabilitas operasional dalam skala besar. Profesor membandingkan dengan negara berpenduduk besar lain. Ia mengatakan bahwa kepadatan manusia saja tidak cukup. Yang penting adalah distribusi kemampuan. Di Indonesia, kemampuan dasar seperti literasi, kerja tim, dan adaptasi tersebar luas. Ini membuat kekuatan nasional tidak bergantung pada segelintir kelompok. Ia juga menyoroti budaya kerja. Banyak orang Indonesia memandang pekerjaan sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar kontrak ekonomi. Kesadaran bahwa kegagalan individu bisa berdampak pada kelompok mendorong tingkat cohesion yang tinggi. Kesalahan diminimalkan karena konsekuensinya dipahami bersama. Profesor menambahkan bahwa sistem ini juga menciptakan tekanan positif. Orang terdorong untuk terus meningkatkan kemampuan agar tidak membebani lingkungan sekitarnya. Persaingan terjadi, tetapi jarang bersifat destruktif. Lebih sering muncul dalam bentuk saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Ia menutup pembahasan dengan satu kesimpulan jelas. Ketika Indonesia berbicara tentang kekuatan nasional, yang dimaksud bukan senjata atau kekayaan alam, melainkan jutaan manusia yang mampu bekerja, belajar, dan bertahan dalam kondisi sulit. Inilah aset yang tidak bisa diambil atau ditiru dengan cepat. Ruangan kembali hening. Para mahasiswa mulai menyadari bahwa kekuatan Indonesia tidak terletak pada apa yang dimilikinya, tetapi pada siapa yang menjalankannya setiap hari. Profesor Collins kemudian mengajak mahasiswa melihat ke belakang, jauh sebelum grafik ekonomi dan peta industri dibicarakan. Ia mengatakan bahwa untuk memahami mengapa Indonesia memiliki pola bertahan seperti sekarang, jawabannya hanya bisa ditemukan dalam sejarah panjang yang penuh tekanan. Indonesia, menurutnya, tidak dibentuk oleh masa nyaman, tetapi oleh rangkaian krisis yang datang berulang kali. Ia menjelaskan bahwa sejak awal, wilayah ini tidak pernah benar-benar aman. Jalur perdagangan yang ramai membawa peluang sekaligus ancaman. Kekuatan asing datang silih berganti. Penjajahan berlangsung sangat lama dan menekan hampir seluruh sendi kehidupan. Sistem ekonomi dipaksa melayani kepentingan luar. Pendidikan dibatasi. Akses terhadap teknologi dikontrol ketat. Dalam kondisi seperti itu, banyak masyarakat di tempat lain kehilangan kemampuan untuk berkembang.
Indonesia justru mengambil pelajaran berbeda. Profesor menekankan bahwa selama masa penjajahan, masyarakat dipaksa berpikir kreatif untuk bertahan. Mereka belajar memanfaatkan celah kecil yang ada. Perdagangan lokal tetap berjalan. Pendidikan informal berkembang. Pengetahuan disimpan dan diwariskan secara diam-diam. Pola bertahan ini membentuk kebiasaan jangka panjang. Ia kemudian berbicara tentang masa setelah penjajahan berakhir. Indonesia tidak memasuki kemerdekaan dengan kondisi siap. Infrastruktur rusak. Sistem pemerintahan belum mapan. Tekanan internasional masih kuat. Banyak negara baru runtuh pada tahap ini. Indonesia tidak. Negara ini bergerak maju sambil terus menghadapi konflik internal dan ancaman perpecahan. Profesor menegaskan bahwa setiap fase sejarah Indonesia selalu disertai tantangan besar. Pemberontakan, pergantian sistem politik, dan krisis ekonomi datang silih berganti. Tidak ada periode panjang tanpa gangguan. Namun justru karena itu, masyarakat Indonesia terbiasa hidup tanpa ilusi stabilitas permanen. Ia menjelaskan bahwa kebiasaan ini menciptakan mental waspada. Orang Indonesia jarang sepenuhnya bergantung pada satu sumber penghidupan. Mereka terbiasa memiliki alternatif. Ketika satu jalur tertutup, jalur lain dicari. Pola ini terlihat dalam ekonomi keluarga, usaha kecil, hingga kebijakan nasional. Profesor juga menyinggung krisis moneter yang pernah mengguncang Asia. Dampaknya di Indonesia sangat besar. Nilai mata uang jatuh. Banyak perusahaan bangkrut. Tingkat kemiskinan meningkat tajam. Banyak analis internasional memprediksi Indonesia tidak akan pulih dalam waktu singkat. Sekali lagi, prediksi itu tidak sepenuhnya tepat. Ia menjelaskan bahwa pemulihan memang menyakitkan, tetapi masyarakat bergerak cepat menyesuaikan diri. Struktur ekonomi berubah. Banyak sektor baru tumbuh. Sistem politik diperbaiki melalui proses panjang. Tidak sempurna, tetapi cukup untuk melanjutkan perjalanan. Profesor menekankan bahwa sejarah Indonesia bukan cerita tentang kemenangan mudah. Ini adalah rangkaian penyesuaian terus-menerus. Setiap krisis meninggalkan bekas, tetapi juga meninggalkan pelajaran. Pelajaran itu tidak hilang, melainkan tertanam dalam cara berpikir kolektif. Ia menutup penjelasan dengan satu pernyataan jelas. Indonesia bertahan bukan karena menghindari krisis, tetapi karena belajar hidup di dalamnya. Sejarah panjang inilah yang menciptakan kecerdasan praktis, keterampilan adaptif, dan persatuan saat terdesak. Ruangan kembali sunyi. Para mahasiswa mulai memahami bahwa kekuatan Indonesia hari ini adalah hasil akumulasi pengalaman pahit yang tidak pernah berhenti membentuk cara bangsa itu bertahan dan bergerak maju. Profesor Collins selalu membawa pembahasan ke satu fase yang menurutnya paling sulit dipercaya oleh banyak analis luar, yaitu masa revolusi fisik. Ia mengatakan bahwa pada titik ini, Indonesia menghadapi ancaman paling nyata terhadap keberadaannya sebagai negara. Bukan ancaman ekonomi atau politik, tetapi ancaman lenyap dari peta dunia. Ia menjelaskan bahwa setelah kemerdekaan diproklamasikan, kekuatan kolonial tidak serta-merta pergi. Justru sebaliknya, kekuatan militer terbesar pada masanya kembali dengan persenjataan modern dan pengalaman perang global. Secara logika militer, perlawanan Indonesia hampir tidak memiliki peluang. Persenjataan terbatas, logistik minim, struktur komando belum mapan. Profesor menekankan bahwa jika melihat perbandingan kekuatan di atas kertas, hasilnya sudah bisa ditebak. Banyak negara lain dalam posisi serupa runtuh dalam hitungan bulan. Indonesia memilih jalan berbeda. Mereka tidak mencoba menang dengan cara konvensional. Mereka bertahan dengan strategi yang sesuai dengan kondisi nyata. Ia menjelaskan bahwa kekuatan utama Indonesia saat itu bukan senjata, melainkan partisipasi rakyat. Perang tidak dijalankan oleh tentara profesional semata. Petani, buruh, pelajar, dan pedagang terlibat langsung. Dukungan logistik datang dari masyarakat, informasi disebarkan lewat jaringan lokal. Medan dikenal dengan sangat baik. Profesor menyebut bahwa semangat ini bukan hasil indoktrinasi singkat. Kesadaran untuk mempertahankan wilayah tumbuh dari pengalaman panjang ditindas. Bagi banyak orang, kemerdekaan bukan konsep abstrak, tetapi kesempatan untuk menentukan hidup sendiri. Karena itu, mereka bersedia mempertaruhkan segalanya. Ia kemudian menyinggung peristiwa besar di Surabaya. Pasukan dengan persenjataan jauh lebih unggul mendarat dan menghadapi perlawanan sengit. Profesor menjelaskan bahwa tujuan utama perlawanan itu bukan kemenangan cepat, melainkan menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan menyerah. Pesan ini sampai ke dunia internasional. Profesor juga menekankan bahwa strategi Indonesia sangat adaptif. Ketika pertempuran terbuka,
tidak menguntungkan, taktik bergerilya digunakan. Jalur pasokan musuh diganggu, tekanan psikologis dijaga. Waktu dijadikan senjata, semakin lama konflik berlangsung, semakin besar biaya yang harus ditanggung pihak lawan. Ia menjelaskan bahwa faktor alam juga memainkan peran penting. Cuaca, medan, dan laut menjadi bagian dari strategi bertahan. Namun ia menegaskan bahwa alam hanya membantu mereka yang siap. Tanpa organisasi sosial yang kuat, faktor ini tidak akan berarti. Profesor menambahkan bahwa yang membuat banyak pihak terkejut adalah disiplin internal. Meskipun terdiri dari berbagai kelompok, perpecahan besar dapat dihindari. Fokus tetap pada tujuan utama. Perbedaan dikelola, bukan dipertajam. Ini jarang terjadi dalam konflik kemerdekaan di tempat lain. Ia menutup pembahasan dengan satu kesimpulan tegas. Indonesia tidak mengalahkan kekuatan besar dengan keunggulan teknologi. Mereka bertahan dengan keteguhan, adaptasi, dan dukungan rakyat luas. Pada titik inilah, menurut Profesor Collins, Fondasi Daya Tahan Nasional Indonesia benar-benar diuji dan terbukti. Ruangan kembali hening. Para mahasiswa menyadari bahwa apa yang mereka dengar bukan cerita heroik yang dilebih-lebihkan, melainkan pelajaran tentang bagaimana sebuah bangsa bertahan ketika secara logika seharusnya kalah. Profesor Collins melanjutkan dengan membahas satu kesalahpahaman besar tentang perjuangan Indonesia. Banyak orang di luar negeri menganggap keberhasilan Indonesia mempertahankan kemerdekaan sebagai hasil keberuntungan atau keajaiban. Profesor menolak pandangan itu. Ia mengatakan bahwa tidak ada negara yang selamat hanya karena nasib baik. Yang ada adalah kesiapan yang jarang terlihat dari luar. Ia menjelaskan bahwa selama masa revolusi, rakyat Indonesia tidak bertempur secara acak. Mereka mempersiapkan diri sebisanya dengan sumber daya yang sangat terbatas. Informasi dikumpulkan secara sistematis. Jalur komunikasi dijaga. Pergerakan musuh dipantau melalui jaringan warga. Semua dilakukan dengan alat sederhana, tetapi disiplin tinggi. Profesor menekankan bahwa kesiapan ini bersifat sosial, bukan hanya militer. Desa-desa menjadi pusat logistik, makanan disiapkan bersama, tempat persembunyian dirancang oleh warga lokal. Ketika pasukan bergerak, masyarakat sudah memahami perannya masing-masing. Tidak ada struktur formal yang rapi, tetapi fungsinya berjalan. Ia kemudian menjelaskan bahwa kepemimpinan lokal memainkan peran penting. Banyak tokoh di tingkat daerah mampu mengambil keputusan cepat tanpa menunggu perintah pusat. Pola ini mempercepat respons dan mengurangi kekacauan. Jika satu wilayah jatuh, wilayah lain tetap bertahan. Sistem ini membuat perlawanan sulit dipatahkan secara menyeluruh. Profesor juga menyoroti bahwa Indonesia memahami batas kemampuannya. Mereka tidak memaksakan pertempuran terbuka ketika tidak menguntungkan. Fokus diarahkan pada mempertahankan wilayah strategis dan menjaga dukungan rakyat. Perang dijalankan sebagai proses panjang, bukan peristiwa singkat. Ia menambahkan bahwa faktor alam sering disebut sebagai penolong. Lautan luas, cuaca tropis, dan medan berat memang menyulitkan pihak lawan. Namun Profesor menegaskan bahwa alam hanya efektif jika dipahami dan dimanfaatkan. Rakyat Indonesia hidup di lingkungan itu setiap hari. Mereka tahu kapan bergerak dan kapan menunggu. Profesor menyebut bahwa beberapa peristiwa yang dianggap keajaiban sebenarnya adalah hasil perhitungan sederhana. Ketika armada musuh terhambat oleh cuaca buruk, itu bukan kebetulan semata. Informasi tentang kondisi alam sudah diperhitungkan. Risiko diterima dengan sadar. Ia juga menjelaskan bahwa kesiapan mental sama pentingnya. Banyak pejuang menyadari bahwa kemungkinan menang kecil, namun mereka juga tahu bahwa menyerah berarti kehilangan masa depan. Kesadaran ini menciptakan keteguhan yang sulit diukur dengan angka. Profesor menekankan bahwa tidak ada kepanikan massal meskipun tekanan besar. Kegagalan tidak langsung memicu putus asa. Setiap kekalahan kecil dipandang sebagai bagian dari proses panjang. Sikap ini menjaga keberlangsungan perlawanan. Ia menutup pembahasan dengan satu kesimpulan yang jelas. Indonesia tidak selamat karena keajaiban. Indonesia selamat karena masyarakatnya siap menghadapi kondisi terburuk. Ketika kesempatan muncul, kesiapan itu bertemu dengan momentum. Ruangan tetap hening. Para mahasiswa mulai memahami bahwa keberhasilan Indonesia bukan cerita kebetulan sejarah, melainkan hasil dari kesiapan kolektif yang dibangun di tengah keterbatasan ekstrem. Profesor Collins menutup rangkaian pembahasan dengan menarik garis lurus
dari masa lalu ke masa kini. Ia mengatakan bahwa daya tahan Indonesia tidak berhenti setelah kemerdekaan dipertahankan. Pola yang sama terus muncul dalam menghadapi tantangan modern yang bentuknya berbeda, tetapi tekanannya tetap besar. Ia menjelaskan bahwa setelah konflik fisik mereda, Indonesia memasuki fase pembangunan yang tidak kalah sulit. Negara harus menyatukan wilayah yang luas, membangun pemerintahan, dan menata ekonomi dari kondisi sangat terbatas. Banyak negara gagal pada tahap ini karena konflik kepentingan dan lemahnya institusi. Indonesia bergerak lambat, tetapi tidak berhenti. Profesor menekankan bahwa kesalahan memang terjadi. Kebijakan tidak selalu tepat. Pergantian kepemimpinan memunculkan ketegangan. Namun, sistem tidak runtuh. Setiap krisis menjadi momen koreksi, bukan kehancuran total. Masyarakat tetap berfungsi, meskipun tekanan politik meningkat. Ia kemudian membahas perubahan global yang cepat. Arus teknologi, informasi, dan ekonomi dunia menciptakan tantangan baru. Indonesia harus bersaing dengan negara yang lebih maju secara teknologi. Banyak pihak meragukan kemampuan Indonesia mengikuti ritme tersebut. Profesor menyebut keraguan itu berulang kali muncul dalam laporan internasional. Namun ia menjelaskan bahwa respons Indonesia kembali menunjukkan pola adaptif. Teknologi tidak hanya diadopsi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Industri kreatif tumbuh. Usaha kecil memanfaatkan platform digital. Pendidikan mulai bergeser mengikuti tuntutan zaman, meskipun prosesnya bertahap. Profesor juga menyoroti ketahanan sosial di tengah perubahan cepat. Urbanisasi besar tidak memicu kehancuran sosial masif. Kota tumbuh dengan segala masalahnya, tetapi jaringan sosial tetap bekerja. Keluarga besar, komunitas, dan organisasi lokal membantu meredam dampak transisi. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi krisis global yang memukul banyak negara. Gejolak ekonomi, pandemi, dan ketidakpastian geopolitik menjadi ujian baru. Sekali lagi, Indonesia tidak luput dari dampak. Namun negara ini tidak terpuruk berkepanjangan. Profesor menjelaskan bahwa kebijakan mungkin berubah, tetapi prinsip bertahan tetap sama. Fleksibilitas, kerjasama, dan kesadaran kolektif menjadi kunci. Masyarakat terbiasa menyesuaikan diri tanpa menunggu solusi sempurna dari atas. Ia menegaskan bahwa daya tahan Indonesia bukan berarti kebal terhadap masalah. Masalah tetap ada dan sering kompleks. Namun kemampuan untuk tetap berjalan di tengah keterbatasan membuat Indonesia sulit dijatuhkan. Profesor menutup kuliah dengan satu kesimpulan akhir. Indonesia bukan negara yang dibangun di atas kondisi ideal. Ia tumbuh dari tekanan terus-menerus. Justru tekanan itu yang membentuk kemampuan bertahan dan bergerak maju. Ruangan kembali sunyi. Para mahasiswa memahami bahwa cerita Indonesia bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketekunan kolektif dalam menghadapi dunia yang jarang memberi kemudahan. Profesor Collins mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan dengan satu refleksi yang menurutnya paling penting. Ia mengatakan bahwa setelah memahami sejarah, krisis, dan daya tahan Indonesia, pertanyaan berikutnya bukan lagi bagaimana Indonesia bisa bertahan, tetapi kemana arah kekuatan itu akan dibawa. Daya tahan tanpa arah, menurutnya, hanya akan membuat sebuah bangsa berjalan di tempat. Ia menjelaskan bahwa Indonesia kini berada pada fase berbeda. Ancaman fisik langsung sudah jauh berkurang. Tantangan utama bergeser ke kualitas pengelolaan. Masalah yang dihadapi bersifat struktural, seperti ketimpangan, birokrasi, pendidikan, dan tata kelola sumber daya. Tantangan ini tidak bisa diselesaikan dengan semangat bertahan semata. Profesor menekankan bahwa daya tahan yang terbentuk dari krisis masa lalu memberi modal besar. Namun modal itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten. Jika tidak, kekuatan sosial hanya akan habis untuk meredam masalah jangka pendek tanpa menghasilkan kemajuan nyata. Ia menyebut bahwa salah satu risiko terbesar Indonesia adalah merasa cukup karena selalu berhasil bertahan. Rasa aman semu ini bisa menghambat reformasi. Profesor menegaskan bahwa banyak negara runtuh bukan karena serangan luar, tetapi karena puas pada pencapaian lama. Profesor kemudian menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peluang langka. Jumlah penduduk produktif besar, pengalaman menghadapi krisis, sudah terbukti. Jaringan sosial masih kuat. Jika faktor-faktor ini diarahkan dengan jelas, dampaknya akan sangat besar. Namun tanpa kepemimpinan yang disiplin, peluang itu bisa terbuang. Ia menyoroti pentingnya membangun sistem,
bukan sekadar mengandalkan ketahanan masyarakat. Sistem yang baik mengurangi beban rakyat untuk terus beradaptasi secara darurat. Negara harus hadir bukan hanya saat krisis, tetapi juga dalam kondisi normal. Profesor juga menekankan peran generasi muda. Ia mengatakan bahwa generasi ini tumbuh tanpa pengalaman langsung perang atau penjajahan. Tantangan mereka berbeda. Mereka harus belajar menghargai daya tahan masa lalu tanpa terjebak romantisme. Fokus harus pada peningkatan kualitas hidup, bukan sekadar kebanggaan sejarah. Ia menjelaskan bahwa dunia ke depan tidak akan lebih sederhana. Persaingan global akan semakin ketat. Teknologi bergerak cepat. Negara yang lambat beradaptasi akan tertinggal. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan bertahan. Indonesia harus mulai unggul dalam perencanaan dan eksekusi. Profesor menegaskan bahwa keunggulan Indonesia tidak perlu meniru negara lain. Jalannya bisa berbeda, namun prinsip dasarnya sama, yaitu konsistensi, transparansi, dan investasi jangka panjang pada manusia. Ia menutup dengan satu pernyataan tegas. Indonesia telah membuktikan bahwa ia sulit dihancurkan. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa ia mampu tumbuh dengan arah yang jelas. Daya tahan sudah ada. Sekarang yang dibutuhkan adalah kedewasaan dalam mengelolanya. Ruangan tetap sunyi. Para mahasiswa menyadari bahwa kisah Indonesia belum selesai. Yang mereka pelajari bukan akhir cerita, melainkan titik di mana masa depan mulai dipertaruhkan secara serius. Profesor Collins menutup sesi terakhir dengan mengajak mahasiswa melihat Indonesia dari sudut pandang yang lebih tenang dan realistis. Ia mengatakan bahwa setelah semua pembahasan tentang sejarah, krisis, dan daya tahan, hal paling penting adalah memahami posisi Indonesia saat ini tanpa sikap berlebihan. Indonesia bukan negara yang lemah, tetapi juga belum menjadi negara yang sepenuhnya kuat. Ia menjelaskan bahwa banyak pengamat luar sering terjebak pada dua pandangan ekstrem. Sebagian melihat Indonesia terlalu optimistis sebagai kekuatan masa depan tanpa melihat masalah internal. Sebagian lain menilai Indonesia terlalu rumit dan sulit maju. Menurut Profesor, kedua pandangan ini keliru karena mengabaikan konteks nyata. Profesor menekankan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan. Negara ini jarang bergerak terlalu cepat, tetapi juga jarang berhenti total. Dalam dunia yang sering bergejolak, pola ini justru memberi stabilitas jangka panjang. Indonesia tidak mudah terguncang oleh perubahan mendadak. Ia menjelaskan bahwa stabilitas ini bukan hasil sistem yang sempurna. Stabilitas muncul karena masyarakat terbiasa menyesuaikan diri. Ketika kebijakan berubah, masyarakat mencari cara agar tetap berjalan. Ketika ekonomi melambat, sektor informal menahan guncangan. Mekanisme ini tidak ideal, tetapi efektif menjaga kelangsungan. Profesor juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki kemampuan meredam konflik tanpa menarik perhatian besar. Banyak ketegangan sosial diselesaikan di tingkat lokal sebelum membesar. Dialog informal tokoh masyarakat dan kesepakatan bersama sering bekerja lebih cepat daripada prosedur resmi. Ia mengatakan bahwa pola ini sering diremehkan karena tidak terlihat dramatis. Namun justru disitulah kekuatannya. Negara yang terus bertahan tanpa gejolak besar memiliki ruang untuk memperbaiki diri secara bertahap. Profesor mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan lebih kompleks. Tekanan global tidak selalu datang dalam bentuk perang atau krisis ekonomi. Ancaman bisa berupa disinformasi, ketimpangan digital, dan persaingan sumber daya. Indonesia harus menyesuaikan pola bertahannya dengan jenis tantangan baru ini. Ia menegaskan bahwa ketahanan sosial perlu ditopang oleh peningkatan kualitas institusi. Tanpa perbaikan sistem, beban adaptasi akan terus jatuh ke masyarakat. Dalam jangka panjang, ini bisa melelahkan dan memperlambat kemajuan. Profesor juga menyampaikan bahwa dunia mulai memperhatikan Indonesia bukan karena sensasi, tetapi karena konsistensi. Indonesia dianggap mitra yang stabil, tidak mudah bereaksi berlebihan, dan mampu menjaga kepentingannya sendiri. Reputasi ini dibangun perlahan melalui sikap yang relatif seimbang. Ia menutup dengan satu kesimpulan sederhana. Indonesia tidak perlu menjadi negara paling menonjol untuk memiliki pengaruh. Dengan menjaga stabilitas, memperbaiki sistem, dan memanfaatkan pengalaman panjangnya, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam peta global. Ruangan terasa tenang. Para mahasiswa memahami bahwa pelajaran terakhir ini bukan tentang kebanggaan atau kritik,
melainkan tentang melihat Indonesia apa adanya, sebuah negara yang terus berjalan, belajar dari tekanan, dan perlahan membentuk masa depannya dengan cara yang khas. Setelah membahas posisi Indonesia secara global, Profesor Collins mengarahkan perhatian pada satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu risiko jika Indonesia gagal mengelola kekuatannya sendiri. Ia menegaskan bahwa tidak ada negara yang runtuh karena kekurangan potensi. Banyak negara jatuh justru karena salah membaca keunggulannya. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya manusia, posisi geografis, dan kepercayaan internasional. Namun semua itu bisa menjadi beban jika tidak diatur dengan baik. Ketika dunia bergantung pada Indonesia, tekanan otomatis meningkat. Kesalahan kecil bisa berdampak luas pada rantai global. Profesor menyoroti masalah tata kelola sebagai titik paling sensitif. Ia menyebut bahwa pertumbuhan yang stabil membutuhkan aturan yang konsisten. Tanpa kepastian hukum dan kebijakan yang jelas, investasi akan melambat dan inovasi terhambat. Indonesia tidak kekurangan ide, tetapi sering tersendat pada pelaksanaan. Ia juga menyinggung kesenjangan antar wilayah. Kemajuan tidak boleh terkonsentrasi di satu kawasan saja. Ketika ketimpangan melebar, stabilitas sosial akan teruji. Profesor menekankan bahwa kekuatan kolektif hanya bertahan jika manfaat pembangunan dirasakan luas. Dalam pembahasannya, ia menyampaikan bahwa generasi muda Indonesia memegang peran penting. Mereka lebih terhubung dengan dunia, cepat belajar, dan terbiasa dengan teknologi. Namun, ada risiko jika potensi ini tidak diarahkan. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masa depan, bukan hanya mengejar angka kelulusan. Profesor menyebut bahwa dunia kerja berubah cepat. Otomatisasi dan kecerdasan buatan menekan pekerjaan lama dan menciptakan jenis pekerjaan baru. Indonesia harus bergerak lebih cepat dalam menyiapkan keterampilan atau akan tertinggal meski memiliki populasi besar. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan publik. Kepercayaan adalah aset yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Ketika masyarakat percaya pada institusi, kebijakan sulit sekalipun bisa diterima. Jika kepercayaan runtuh, program terbaik pun akan ditolak. Profesor mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tradisi musyawarah dan gotong royong. Nilai ini relevan untuk membangun kepercayaan modern. Namun nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam sistem yang transparan dan akuntabel. Tanpa itu, nilai hanya menjadi slogan. Ia menyampaikan bahwa dunia tidak menuntut Indonesia menjadi sempurna. Dunia hanya berharap Indonesia tetap dapat diandalkan. Untuk itu, konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Perbaikan bertahap yang terus berjalan lebih bernilai daripada lonjakan singkat yang rapuh. Menjelang akhir, Profesor menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh kekuatan luar. Tantangan terbesar datang dari dalam, yaitu kemampuan mengelola pertumbuhan, merawat persatuan, dan memperbaiki sistem tanpa merusak stabilitas. Ia menutup dengan pernyataan tegas bahwa Indonesia sedang berada di fase penentuan. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah Indonesia menjadi penopang jangka panjang bagi dunia, atau sekadar peluang yang terlewat. Para mahasiswa terdiam, menyadari bahwa kekuatan sejati selalu disertai tanggung jawab besar. Pada sesi berikutnya, Profesor Collins mengajak mahasiswa melihat Indonesia dari sudut pandang kepercayaan global. Ia menegaskan bahwa pengaruh Indonesia saat ini tidak dibangun melalui tekanan militer atau retorika keras. Pengaruh itu tumbuh karena dunia menilai Indonesia dapat dipercaya dalam situasi sulit. Profesor menjelaskan bahwa kepercayaan adalah mata uang baru dalam hubungan internasional. Negara yang bisa menjaga komitmen, stabil secara politik, dan konsisten dalam kebijakan akan lebih diperhitungkan daripada negara yang agresif namun tidak stabil. Dalam konteks ini, Indonesia menempati posisi yang unik. Ia memberi contoh bagaimana Indonesia sering dipilih sebagai penengah dalam konflik regional. Indonesia tidak datang sebagai pihak yang memaksa, melainkan sebagai pendengar yang dipercaya. Sikap ini membuat banyak negara bersedia duduk di meja yang sama. Peran tersebut tidak bisa dibeli, tetapi dibangun melalui rekam jejak panjang. Ia menambahkan bahwa dunia usaha internasional memandang Indonesia dengan cara serupa. Investor besar tidak hanya melihat potensi keuntungan, tetapi juga stabilitas jangka panjang. Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kerjasama global. Hal ini mengurangi risiko yang sering muncul di negara berkembang lain. Profesor menekankan bahwa reputasi ini tidak muncul secara tiba-tiba.
reputasi dibangun melalui krisis. Saat ekonomi global terguncang, Indonesia cenderung tidak panik. Kebijakan mungkin tidak sempurna, tetapi arah umumnya jelas. Dunia mencatat pola ini dengan serius. Ia mengingatkan bahwa menjaga kepercayaan jauh lebih sulit daripada membangunnya. Satu keputusan yang tidak konsisten dapat merusak persepsi yang dibentuk selama bertahun-tahun. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati dalam setiap langkah strategis, terutama yang berdampak lintas negara. Profesor kemudian membahas peran masyarakat dalam menjaga citra negara. Ia menyatakan bahwa kepercayaan global tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Cara pekerja Indonesia bekerja di luar negeri, cara pelaku usaha memenuhi kontrak, dan cara masyarakat merespons krisis turut membentuk reputasi nasional. Ia menegaskan bahwa etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab kolektif adalah faktor yang diamati dunia. Ketika produk Indonesia konsisten dalam kualitas, kepercayaan meningkat. Ketika komitmen dipenuhi tanpa banyak janji, reputasi menguat. Profesor juga menyinggung media global. Di era informasi cepat, citra bisa berubah dalam hitungan jam. Indonesia perlu mengelola komunikasi dengan cermat. Transparansi lebih efektif daripada pembelaan berlebihan. Dunia menghargai kejujuran, bahkan saat menghadapi masalah. Menjelang akhir, Profesor menyimpulkan bahwa kekuatan Indonesia saat ini terletak pada keandalannya. Indonesia mungkin tidak selalu berada di garis depan, tetapi selalu ada ketika dibutuhkan. Posisi ini jarang disadari, namun sangat strategis. Ia menutup dengan pernyataan bahwa jika Indonesia mampu menjaga kepercayaan ini, pengaruhnya akan terus tumbuh tanpa harus memaksakan diri. Dunia tidak selalu mencari pemimpin yang paling keras, tetapi mitra yang paling konsisten. Indonesia berada di jalur itu, asalkan tidak menyia-nyiakan modal kepercayaan yang telah dibangun. Pada bagian penutup, Profesor Collins berdiri sejenak tanpa berbicara. Ia memandang para mahasiswa dan menyadari bahwa pembahasan tentang Indonesia telah membawa mereka pada satu kesimpulan besar. Indonesia bukan negara yang dibentuk oleh satu momen kejayaan, tetapi oleh proses panjang menghadapi tekanan tanpa henti. Profesor menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak datang dari ambisi untuk menguasai dunia. Negara ini tumbuh karena kebutuhan untuk bertahan. Setiap krisis membentuk kebiasaan baru. Setiap kegagalan memaksa perbaikan. Pola ini berlangsung terus hingga menjadi karakter nasional. Ia menjelaskan bahwa banyak negara runtuh karena mengejar simbol kekuatan. Indonesia justru bertahan dengan menjaga fungsi dasar. Ketika sistem global berubah, Indonesia tidak panik. Negara ini menyesuaikan diri, memperbaiki langkah, lalu melanjutkan perjalanan. Cara ini mungkin terlihat lambat, tetapi jarang salah arah. Profesor menyampaikan bahwa dunia saat ini berada dalam fase ketidakpastian. Ketergantungan antar negara meningkat, sementara kepercayaan menurun. Dalam kondisi seperti ini, negara yang stabil dan dapat diprediksi menjadi sangat penting. Indonesia memenuhi kriteria itu tanpa banyak sorotan. Ia menekankan bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh pujian luar. Masa depan ditentukan oleh kemampuan internal untuk tetap belajar dan menjaga persatuan. Jika kualitas manusia terus ditingkatkan dan sistem diperbaiki secara konsisten, posisi Indonesia akan semakin kuat. Profesor mengingatkan bahwa tantangan tidak akan berkurang. Perubahan iklim, tekanan ekonomi, dan persaingan teknologi akan terus menguji daya tahan. Namun sejarah menunjukkan bahwa Indonesia selalu menemukan cara untuk bertahan. Bukan karena keajaiban, melainkan karena kebiasaan menghadapi kesulitan secara kolektif. Ia menatap mahasiswa Indonesia di ruangan itu dan mengatakan bahwa tanggung jawab terbesar kini berada pada generasi baru. Dunia mungkin melihat Indonesia sebagai negara yang andal, tetapi menjaga reputasi itu membutuhkan kerja nyata. Integritas, disiplin, dan kemampuan bekerja sama akan menentukan arah berikutnya. Profesor menambahkan bahwa memahami Indonesia berarti memahami bagaimana kekuatan dapat tumbuh tanpa pamer. Negara ini tidak membangun pengaruh dengan suara keras, melainkan dengan kehadiran yang konsisten. Dunia belajar mempercayai Indonesia karena Indonesia jarang mengecewakan. Ia menutup kuliah dengan pernyataan sederhana. Indonesia tidak harus menjadi pusat perhatian untuk menjadi penting. Selama dunia membutuhkan stabilitas, kerjasama, dan keandalan, Indonesia akan tetap memiliki peran. Ruang kuliah hening beberapa saat sebelum tepuk tangan terdengar. Para mahasiswa berdiri dan memberikan apresiasi, bukan karena cerita yang mengagumkan,
tetapi karena penjelasan yang masuk akal dan menyeluruh. Saat ruangan mulai kosong, Profesor Collins mengemas catatannya dengan tenang. Ia tahu bahwa pembahasan hari itu bukan akhir dari cerita Indonesia. Justru sebaliknya, itu adalah pengantar untuk bab yang masih terus ditulis. Dunia sedang bergerak, dan Indonesia berada di dalam arus itu. Berjalan stabil, tanpa banyak suara, namun tetap menentukan arah. Dunia selama ini percaya bahwa kekuatan global hanya dimiliki negara besar, kaya, dan agresif. Tetapi satu negara kepulauan yang sering diremehkan, justru diam-diam memegang kendali yang tidak disadari siapapun. Tanpa ancaman militer, tanpa retorika keras, Indonesia menjadi negara yang jika berhenti bergerak, ekonomi dunia ikut tersendat. Fakta ini membuat para akademisi terkejut dan memaksa banyak kekuatan lama bertanya ulang, apakah pusat dunia benar-benar masih berada di barat atau sudah bergeser ke negara yang selama ini dianggap biasa saja. Ruang kuliah itu biasanya tenang dan mudah ditebak. Setiap minggu mahasiswa datang, duduk rapi, mencatat, lalu pulang dengan teori lama tentang kekuatan dunia. Namun pagi itu berbeda, kursi penuh hingga lorong. Lebih dari 100 mahasiswa berdiri di belakang, sebagian duduk di lantai. Tidak ada yang berbicara, semua menunggu satu kuliah yang sejak bocor, judulnya sudah memancing rasa penasaran. Profesor Collins Johnson berdiri di depan kelas tanpa membuka laptop. Ia menatap ruangan sebentar, memastikan semua perhatian tertuju padanya. Ia telah mengajar politik internasional selama puluhan tahun. Ia terbiasa melihat wajah percaya diri mahasiswa Harvard. Tetapi hari itu, ia melihat sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu yang bercampur tegang. Ia membuka pembicaraan dengan satu kalimat pendek dan jelas. Ia berkata bahwa dunia tidak lagi berjalan seperti yang diajarkan dalam buku teks. Beberapa mahasiswa langsung berhenti menulis. Profesor itu melanjutkan, mengatakan bahwa tatanan global sedang berubah. Bukan secara perlahan, tetapi secara struktural. Ia menekankan bahwa pusat pengaruh dunia tidak lagi berada di tempat yang selama ini dianggap pasti. Kemudian ia mengucapkan kalimat yang membuat ruangan benar-benar diam. Ia menyatakan bahwa masa dominasi Amerika telah berakhir. Tidak ada nada dramatis, tidak ada tekanan suara. Ia menyampaikannya seperti menyebut fakta statistik. Justru karena itulah dampaknya terasa kuat. Beberapa mahasiswa saling menatap. Sebagian mengira ini hanya provokasi akademik. Profesor itu tidak berhenti. Ia mengatakan bahwa dunia sekarang mengikuti negara lain. Bukan kekuatan militer terbesar, bukan negara dengan aliansi terbanyak. Ia menyebutnya sebagai negara yang selama ini diremehkan, bahkan sering dianggap tidak stabil. Ia lalu meminta lampu diredupkan. Layar besar di belakangnya menyala. Tidak ada grafik, tidak ada angka, hanya satu gambar perlahan muncul. Sebuah bendera dengan dua warna sederhana, merah di atas putih di bawah. Kata Indonesia muncul di bawahnya. Tidak ada penjelasan tambahan. Ruangan membeku. Tidak ada yang batuk. Tidak ada suara kursi. Selama beberapa detik, 100 lebih mahasiswa hanya menatap layar. Beberapa terlihat bingung. Beberapa tampak ragu. Tidak sedikit yang terlihat tidak percaya. Profesor Collins memecah keheningan. Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling sering disalahpahami dalam analisis global. Ia menjelaskan bahwa secara teori geopolitik, negara kepulauan dengan ribuan pulau, perbedaan budaya, dan risiko bencana tinggi seharusnya rapuh. Negara seperti itu, menurut banyak model, biasanya gagal bertahan dalam jangka panjang. Namun, kenyataannya berlawanan. Indonesia tidak runtuh, tidak terpecah, tidak menghilang. Justru sebaliknya, negara itu kini menjadi titik penting dalam sistem dunia modern. Profesor itu mengatakan bahwa tanpa Indonesia, rantai ekonomi global tidak berjalan normal. Pernyataan itu membuat beberapa mahasiswa mengangkat kepala dengan cepat. Ia menambahkan bahwa apa yang akan dibahas hari itu bukan teori baru, bukan propaganda, dan bukan pujian kosong. Ia menyebut kuliah ini sebagai pembongkaran asumsi. Ia ingin menunjukkan mengapa satu negara yang sering dianggap biasa justru menjadi pusat ketergantungan dunia. Profesor itu menutup pembukaan dengan satu kalimat tegas. Ia berkata bahwa jika ingin memahami masa depan politik dan ekonomi global, maka Indonesia tidak bisa lagi diabaikan. Bukan karena kekuatannya yang terlihat, tetapi karena sistem bertahan hidup yang telah dibangun selama ratusan tahun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pertanyaan. Ruang kuliah tetap hening. Namun satu hal jelas terlihat, cara pandang para mahasiswa mulai berubah.
bahkan sebelum kuliah itu benar-benar dimulai. Profesor Collins tidak langsung melanjutkan dengan data. Ia justru mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada seluruh ruangan. Ia bertanya, apakah ada negara di dunia yang secara logika geopolitik seharusnya tidak pernah bertahan? Beberapa mahasiswa terlihat berpikir. Ada yang menyebut negara kecil di Afrika, ada yang menyebut wilayah konflik di Timur Tengah. Profesor itu menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa jawabannya adalah Indonesia. Pernyataan itu membuat suasana kembali tegang. Profesor lalu menjelaskan bahwa jika menggunakan kacamata teori klasik, Indonesia adalah contoh sempurna dari negara yang seharusnya gagal. Terlalu luas untuk dikendalikan, terlalu beragam untuk disatukan, dan terlalu rawan bencana untuk stabil. Negara dengan ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, dan puluhan bahasa lokal biasanya terpecah sebelum mencapai usia matang. Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak memiliki posisi geografis yang aman. Negara itu berada di jalur gempa paling aktif di dunia. Letusan gunung api, gempa bumi, banjir, dan tsunami terjadi hampir setiap tahun. Dalam banyak kasus, satu bencana besar saja cukup untuk menjatuhkan ekonomi negara berkembang. Namun, Indonesia mengalaminya berulang kali dan tetap berjalan. Profesor kemudian berbicara tentang sejarah. Ia menjelaskan bahwa Indonesia dijajah selama ratusan tahun oleh kekuatan dagang dan militer yang jauh lebih maju. Struktur ekonomi dirusak, pendidikan dibatasi, sumber daya diambil tanpa ampun. Banyak negara lain dengan pengalaman serupa tidak pernah pulih sepenuhnya. Beberapa bahkan menghilang sebagai entitas politik yang utuh. Namun Indonesia bertahan. Setelah penjajahan, negara itu langsung menghadapi perang kemerdekaan, kekacauan internal, dan tekanan internasional. Secara normal, fase ini adalah titik runtuh bagi negara baru. Profesor menekankan bahwa banyak negara gagal justru di fase awal kemerdekaan. Indonesia tidak. Ia terseok, tetapi tidak jatuh. Profesor lalu menampilkan peta dunia. Ia menunjuk Indonesia dan berkata bahwa negara ini berada di persimpangan dua samudra dan dua benua. Jalur perdagangan dunia melewatinya. Secara teori, posisi ini berbahaya karena membuat negara mudah diperebutkan. Tetapi Indonesia justru mengubahnya menjadi keuntungan jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak dibangun dengan satu pusat kekuasaan tunggal yang rapuh. Negara ini tumbuh dari jaringan komunitas lokal yang terbiasa mandiri. Ketika satu wilayah terguncang, wilayah lain tetap bergerak. Sistem ini tidak efisien di atas kertas, tetapi sangat tahan terhadap krisis nyata. Profesor juga menyinggung krisis ekonomi besar yang pernah melanda. Nilai mata uang jatuh. Sistem perbankan runtuh. Dunia memprediksi Indonesia akan terpecah. Namun prediksi itu kembali salah. Masyarakat bertahan, beradaptasi, dan membangun ulang struktur ekonomi dari bawah. Ia menutup penjelasan dengan satu kesimpulan penting. Indonesia bukan negara yang kuat karena desain sempurna. Indonesia kuat karena terbiasa hidup dalam tekanan. Setiap generasi tumbuh dengan kesadaran bahwa stabilitas tidak pernah dijamin. Dari situlah muncul pola bertahan yang tidak tercatat dalam teori barat. Profesor itu menatap para mahasiswa dan berkata bahwa Indonesia adalah negara yang hidup bukan karena keberuntungan, tetapi karena kemampuan bertahan yang terus dilatih oleh sejarah. Ruangan kembali sunyi. Banyak mahasiswa mulai menyadari bahwa mereka sedang mempelajari sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka temukan di buku teks. Profesor Collins mengubah arah pembahasan. Ia meminta mahasiswa melihat kondisi dunia saat ini, bukan masa lalu. Ia mengatakan bahwa banyak orang masih berbicara tentang masa depan seolah semuanya akan baik-baik saja. Padahal, tanda-tanda kelelahan global sudah terlihat jelas. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara besar melambat. Inovasi berjalan, tetapi tidak lagi menciptakan lompatan besar. Kepercayaan publik terhadap sistem menurun. Ia menjelaskan bahwa kecerdasan buatan memang berkembang pesat, tetapi dampaknya tidak selalu positif. Banyak pekerjaan hilang lebih cepat daripada lapangan kerja baru tercipta. Generasi muda di banyak negara maju mulai kehilangan arah. Mereka lebih terdidik, tetapi kurang percaya bahwa usaha akan membawa hasil. Profesor menekankan bahwa ini bukan krisis teknologi, melainkan krisis makna dan produktivitas. Ia lalu menunjukkan data sosial dari berbagai negara maju. Tingkat partisipasi kerja menurun, minat membangun keluarga melemah, angka depresi meningkat. Negara-negara yang selama ini menjadi motor dunia justru mengalami stagnasi dari dalam. Profesor menyebut kondisi ini sebagai kejenuhan sistem,
ketika struktur lama tidak lagi mampu menghasilkan energi baru. Dalam situasi seperti itu, sebagian besar negara memilih bertahan dengan cara lama. Mereka melindungi pasar, menunda perubahan, dan menutup diri. Hasilnya justru memperlambat adaptasi. Profesor mengatakan bahwa dunia sedang memasuki fase seleksi keras. Negara yang tidak mampu menyesuaikan diri akan tertinggal, meskipun sebelumnya kuat. Kemudian, ia kembali menyinggung Indonesia. Ia mengatakan bahwa di tengah dunia yang melambat, Indonesia justru menunjukkan pola berbeda. Negara itu tidak kebal terhadap masalah global, tetapi reaksinya tidak sama. Ketika teknologi menggeser tenaga kerja, Indonesia memperluas pendidikan vokasi dan industri hilir. Ketika pasar global bergejolak, konsumsi domestik tetap bergerak. Profesor menjelaskan bahwa Indonesia tidak menggantungkan masa depan pada satu sektor. Ekonomi dibangun dengan banyak penopang. Jika satu sektor melemah, sektor lain menahan beban. Pola ini membuat pertumbuhan mungkin tidak selalu spektakuler, tetapi stabil dan berkelanjutan. Di era ketidakpastian, stabilitas menjadi keunggulan langka. Ia juga menyoroti sikap generasi muda Indonesia. Di banyak negara, anak muda menjauh dari dunia kerja formal. Di Indonesia, tren kewirausahaan justru meningkat. Banyak anak muda membangun usaha kecil, mengadopsi teknologi sederhana, dan bergerak cepat menyesuaikan kebutuhan lokal. Profesor menekankan bahwa ini bukan soal romantisme, tetapi soal mental bertahan. Indonesia, menurutnya, tidak menunggu masa depan datang. Negara itu terbiasa bergerak di tengah keterbatasan. Ketika teknologi jenuh di pusat dunia, Indonesia masih berada dalam fase penerapan luas. Masih banyak ruang untuk efisiensi, peningkatan kualitas, dan perluasan akses. Hal ini memberi energi pertumbuhan yang belum habis. Profesor menutup penjelasan dengan satu pernyataan tegas. Dunia bukan kekurangan teknologi, tetapi kekurangan masyarakat yang siap menggunakannya secara produktif. Indonesia memiliki populasi besar yang masih lapar akan kemajuan dan belum lelah mencoba. Dalam konteks ini, Indonesia bukan pengecualian, tetapi jawaban terhadap kebuntuan global. Ruangan kembali sunyi. Beberapa mahasiswa berhenti mencatat. Mereka mulai memahami bahwa pembahasan ini bukan tentang optimisme kosong, melainkan tentang pola bertahan yang relevan dengan dunia hari ini.